Jadi sejauh ini dari signal short gua yang terakhir yang ada di tanggal 2 Februari persis banget ketika momentum breakdown terjadi pada Bitcoin ya. Di sini gua ada post di dalam grup untuk update yang paling cepat untuk Bitcoin ya. Karena kita juga harus fleksibel, pergerakan kripto emang sangat amat cepat ya. Belum tentu arahnya bakalan breakout kalau misalkan ada satu pertanda reversal terjadi seperti apa yang terjadi barusan beberapa hari yang lalu. So far ya sejauh ini masih statusnya running profit teman. Semenjak video terakhir gue yang kemarin, kita masih ngeliat sedikit penurunan terjadi pada Bitcoin sampai menyentuh mendekati level 36.000 awal. Terus saat ini kita sedang mantul nih posisinya. Itu sebabnya kenapa gue bilang juga kemarin untuk apa? Karena kita sudah memang profit ya dari signal short ini, gue saranin untuk take profit at least setengah teman-teman ya. Jadi seenggaknya kita nggak rugi-rugi banget kalau misalkan ternyata reversal terjadi karena kita harus selalu siap sedia apapun yang terjadi ya outcome-nya. Misalkan tiba-tiba dia langsung reversal kembali breakout, ya di saat itu mungkin kita harus close posisi kita ya. Dan mungkin kita sudah profit sedikit lah at least dikarenakan memang ada terjadi penurunan sebelumnya. Tetapi kalau misalkan nggak terjadi, dia lanjut dump ya kita tetap biarin dia running aja. Nah kalau misalkan kalian pengen open posisi long maupun short, ini gue bisa saranin platform dengan fee yang paling rendah di dalam BingX. Cocok juga buat pemula karena di sini ada fitur copy trade. Kalian juga bisa ngecek apakah mereka konsisten profit atau enggak. Kalau misalnya nggak konsisten ya kalian nggak follow gitu. Kalian follow yang profitnya lebih konsisten aja. Menurut gue cocok buat pemula. Dan kalau misalnya kalian menggunakan linknya ada di deskripsi di bawah, kalian akan mendapatkan bonus sampai 120 US dollar teman-teman. Gue juga sering ngadain kompetisi berhadiah sampai ribuan USDT ya setiap bulannya. Biasanya gue adain sebulan sekali. Ini khusus untuk partisipan aja yang menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi sejauh ini penurunan yang kita alamin tuh bahkan belum menyentuh level 0,5 ini teman yang ada di level 36.000 ya. Jadi kalau misalnya seperti video sebelumnya kan gue bilang contohnya misalkan Maret Coronadam ketika capitulation kita menyentuh Fibo 618 dan di beberapa bulan lalu tuh ya ketika bulan April Mei itu kita menyentuh Fibo 0786. Saat ini kita cuman menyentuh nggak sampai 0,5, jadi kalau misalkan ini reversal ya ini pertama kalinya gitu ya kalau misalkan kita belum membentuk seenggaknya mendekati support sebelum harusnya kita reversal kembali. Jadi sebenarnya yang ditargetin tuh minimal at least 382 teman-teman ya, 618 untuk Fibo Golden Ratio Bitcoin di level 353 ya. Jadi sesuai target yang ada di grup gua aja. Habis itu untuk yang kedua ya di level 34 setengah. Untuk jangka pendeknya benar-benar masih tentatif ya, kita nggak tahu arah kemana, tetapi dari sejarah sebelumnya biasanya dia akan menyentuh level 618 yang ada di level 353 minimal sampai 34 setengah. Cuman ya sejarah sebelumnya bukan berarti artinya yang masa depan harus menjadi yang sebelumnya gitu. Jadi nggak harus ibaratnya yang masa depan itu harus mengikuti sejarah sebelumnya, tapi ya itu bisa menjadi probabilitas yang lebih besar gitu. Jadi kemungkinan 70% kalau misalnya kita lihat dari TF1 hari, bisa aja masih terjadi bottom sampai level 35 atau 34 setengah sebelum kita kembali naik. Ya itu wajar aja gitu ya. Jadi kita sempat turun sampai sini, kita mantul lagi, kita membentuk double bottom ya, koreksi yang sehat. Setelah itu kita kembali mantul lagi. Jadi capitulation yang terjadi ini adalah di mana momen kita ngebreak di bawah RSI 30 ya. Ini gue juga udah jelaskan di video sebelumnya. Jadi ketika kita break di bawah 30 ini biasanya benar-benar momentum yang sangat oversold untuk Bitcoin dan kemungkinan besar kita harusnya udah nggak bakal break di bawah level 33.000 ini. Jadi seharusnya kemungkinan besar di jangka panjang dalam 1-2 minggu ke depan kemungkinan pantulan akan terjadi untuk Bitcoin dan kita kemungkinan besar bakalan tes resist ini lagi teman-teman. Ini adalah trendline tahunan untuk Bitcoin garis merah yang panjang ini teman-teman ya. Kemungkinan besar setelah kita breakdown kita bakalan coba ngetes resist tersebut lagi. Jadi ini kan yang terakhir yang gue bilang ya, dimana ketika capitulation di sini ya, ketika RSI Bitcoin turun di bawah level 30, capitulation di sini kalian bisa lihat ketika pemantulan yang terjadi di sini ya, dia kan sampai 786 kalau yang ini ya. Jadi kita sempat naik sampai 355, terus kita turun lagi sampai 33. Ini Fibo 786. Yang terakhir yang pas Coronadam ini kita menyentuh level 618 sampai 786 dari paling bawah ke paling atas. Ini tinggal diukur aja capitulation terjadi RSI di bawah 30 dari time frame satu harinya. Jadi untuk time frame satu hari sampai saat ini juga masih kita closing tipis teman-teman ya, hijau tipis di sini. Jadi ya memang masih ada potensi untuk kita membentuk bottom sampai 35 ribuan gitu ya, sebelum nanti kemungkinan besar kita bakalan sideways terus habis itu kita bakalan breakout gitu. Kemungkinan besarnya sih dalam 1-2 minggu ke depan gue masih ngeliat Bitcoin kemungkinannya
bakalan breakout dibandingkan lanjut turun, karena memang kita belum membentuk titik pantau sampai saat ini gitu. Jadi ya menurut gue dalam beberapa minggu ke depan masih ada potensi atau chance untuk Bitcoin 70% harusnya kita bisa balik ke level 45 sampai 47 ribu. Kalau gue sendiri preferably saat ini bener-bener wait and see aja gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dia turun sampai level 35.000 gitu, ya mungkin di sana kita bisa membuka open posisi long lagi teman-teman. Kalau misalkan kemarin sudah sempat open di level 38 karena memang SL-nya sudah di bawah gitu ya. Karena gue memang bilang bener tentatif gitu. Jadi kemarin juga gue sempat buka, ini leverage bener-bener kecil banget. Jadi waktu itu SL-nya tuh sampai 13,5% sekian gitu ya. Itu sebabnya untuk ibaratnya kita berhati-hati gitu, kita tetap waspada kalau misalkan hal seperti ini bakalan terjadi. Posisi kita itu nggak kepaksa tutup teman-teman ya, jadi kita tetap stay running teman-teman, meskipun dia double bottom kita posisinya tetap jalan, jadi nggak kepaksa kena liquid gitu ya, tetapi tetap berjalan dan habis itu naik dan kita bisa profit kembali gitu ya. Dan untuk jangka pendeknya saat ini ya, kalian bisa lihat ini mungkin candlenya agak mirip ya, yang satu ini nih, dua candle yang ini agak mirip dengan yang satu ini teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Jadi ya kalau misalkan yang terjadi berikutnya adalah yang ini teman-teman ya. Ini biasanya adalah potensi reversal. Jadi let's say di candle jam 11 sampai jam 3 terjadi candle yang sama ketika di tanggal 29 Januari di sini ya, dimana kita langsung naik lagi sampai menyentuh level 38.000 teman-teman. Kita naik lagi, kita closing di atas. Ini kemungkinan besar adalah reversal dan harusnya kita udah nutup posisi short yang gue kasih signal ini dalam 2 hari yang lalu. Dan so far selama ini nggak terjadi, kita nggak balik ke level 38.000 ini, ya artinya ya kita berarti kembali turun temen ya. Jadi kalau misalnya kita nggak balik ke 38 ya kita kembali turun, dan ya biarin running aja sampai menyentuh target gitu. Berarti ya kemungkinan besar kalau misalnya kita fail untuk ngetes resist di sini ya, kita kemungkinan besar bakalan balik ke level 35.000 ya, atau 34.000 setengah. Ini adalah Fibo 618 sampai 786. Jadi waspada aja teman-teman di sini ya. Kalau misalkan candle yang satu ini seperti ini keluar ini, karena ini benar persis banget sama seperti sebelumnya ya. Jadi ini candle 1 4 jam gede, lalu candle tipis, terus habis itu dihantam lagi candle 1 4 jam gede, ya ini artinya kita udah harus closing posisi short kita. Kalau misalkan candle yang satu ini terjadi, artinya kita harus pump ke level 38.000 sebelum akhirnya kita nutup posisi short kita. Tetapi selama as long as ini nggak terjadi, tetapi malah yang terjadi adalah candle merah kembali, kita dihantam ke bawah, ya udah biarin aja, artinya kan kita masih running profit. Itu aja teman, kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.